Sendirian menghadapi situasi tidak terduga. Bab 438. Setelah hujan semalam, udara pagi menjadi begitu segar. Meski tidak terlihat kasat mata, tetapi Carson tetap sama di setiap paginya. Ia bangun di pagi hari, terbiasa duduk di samping jendela membaca koran, sembari menunggu istri dan anaknya terbangun. Arila membuka matanya, menatap Carson yang berbusana rapi, duduk di pinggir jendela. Sama seperti bertahun-tahun sebelumnya, hari setelah malam pertamanya ia terbangun. Sekarang, matahari yang baru saja terbit menyinari tubuh Carson dari balik jendela, menutupinya dengan selembar tabir misterius, tenang dan indah. Carson bukannya sedang membaca koran, melainkan sudah menjadi kebiasaannya selama belasan tahun. Jika saja paginya melewatkan hal ini, harinya serasa kekurangan sesuatu. Pendengarannya memanglah sangat bagus dan menjadi semakin baik setelah ia kehilangan penglihatannya. Ketika Arila terbangun dan bergerak sedikit saja, dia mampu mendengarnya. Carson menoleh, senyumnya merekah tanpa disadari. "Kau sudah bangun?" Arila mengangguk. Masih ingin berbicara, namun Rila kecil yang tiba-tiba membalikkan badannya sungguh menyita perhatian. Rila kecil adalah sang pemalas kecil, sangat mudah tertidur. Terlebih ketika musim dingin datang. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk merayu hingga ia merangkak keluar dari ranjangnya. Arila mencubiti pipinya, berkata dengan lembut, "Ayo bangun, Rila kecil." Rila kecil membuka sedikit mata dengan malas menatap ibunya, lalu mengejapkannya kembali, memutarkan badan dan menenggelamkan lagi kepalanya ke dalam bantal. "Sayang, ayo bangun." Arila menundukkan kepala, meniupkan angin kecil di sisi telinga Rila, menggodanya. Ia masih belum ingin bangun, ingin melanjutkan tidurnya. Bisakah ibunya tidak menyuruhnya untuk bangun? Arila bercanda sambil berkata, "Sayang, kau sudah tidur hampir 10 jam. Kalau masih tidur juga, bisa-bisa Abang Hansel nanti tidak sabar menunggumu." Mendengar bahwa melanjutkan tidurnya dapat membuat Abang Hanselnya menunggu lama, Rila kecil merangkak sambil memejamkan matanya. Dengan wajah tembemnya dia berkata, "Ya, Rila mau bangun." Meskipun masih sangat mengantuk dan ingin melanjutkan tidurnya, namun dibandingkan membuat Abang Hanselnya harus menunggu, ia memilih untuk bangun. Carson tampak tidak puas. "Lihat anak perempuanmu." Mendengar Abang Hansel menunggunya, dia langsung merangkak bangun. Tapi ketika ayahnya yang menunggunya, ia tidak mau seperti ini. Carson nyaris curiga, apakah ini anak yang dibesarkannya sementara ia menjalankan perannya sebagai ayah dan ibu. Baru menginjak 4 tahun, namun hati Rila kecil hanya dipenuhi oleh Abang Hanselnya. Di mana ia akan memberikan tempat untuk ayahnya? Rila yang masih kecil tidak ada tempat untuk ayah. Ada suami di hati Rila besar juga sudah cukup, ujar Arila sambil tertawa. Carson sebagai lelaki dewasa masih saja cemburu terhadap anak kecil. Cemburu ada sesosok kakak yang menemani Rila kecil, menemani di sisinya dan menjaganya. Bukankah baik jika Rila kecil bisa bersandar pada seseorang? Carson datang menghampiri lalu duduk di sisi keduanya. Jawaban ini cukup menyeimbangkan hatiku yang terluka. "Rila sayang ayah." Rila kecil sudah cukup terbangun untuk ingat bahwa ayahnya adalah ayah yang paling dia cintai. Anak penurut. Carson memeluknya dan menciumnya. Rila kecil memeluk kepala ayahnya. Di depan wajah sang ayah dia berkata,
Ayah juga penurut. Kalian ayah dan anak yang penurut. Arila menggendong Rila kecil, membawanya ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Di atas wastafel tertata 3 gelas sikat gigi, semuanya dengan gambar kartun yang menggemaskan, khusus disediakan untuk mengimbangi kesukaan Rila kecil. Di dalam gelas diletakkan 3 buah sikat gigi, 2 yang tinggi dan 2 yang pendek. Sungguh menggambarkan ketiganya. Arila menyiapkan segelas air untuk Rila kecil, memencet pasta gigi, lalu meletakkan keduanya di tangan Rila kecil. Rila, cobalah menyikat gigimu sendiri seperti yang sudah diajarkan ibu. Rila kecil mengambil sikat giginya, mengikuti apa yang diajarkan ibunya dan menyikatnya secara perlahan. Namun, karena belum terbiasa, tanpa sengaja ia menusukkannya pada tepi mulutnya. Sebelum Rila kecil berteriak kesakitan, Arila bergegas menghiburnya. Rila, tidak apa-apa, sakit sedikit tidak apa-apa, kita kan harus kuat. Karena Rila kecil adalah anak satu-satunya, setiap kali Rila kecil terluka, hati Arila tidak akan tega. Namun ia harus mengontrol dirinya sendiri, tidak boleh terlalu memanjakan Rila kecil, harus melepasnya dan membiarkannya mencoba beberapa hal. Nantinya, ketika mereka tidak ada di sisi Rila kecil, maka ia akan mampu menghadapi segala hal yang tidak terduga. Mendengar rayuan ibunya, Rila kecil tidak menangis, mengambil sikat giginya dan menyikat gigi dengan polosnya. Meskipun pergerakannya belum lancar, tapi ia tetap berusaha menyelesaikannya. Kesayangan kami sungguh hebat, kata Arila buru-buru menyampaikan pujiannya. Mendengar pujian ibunya, Rila kecil merasa dirinya sungguh hebat. Dengan bangganya mendongak. Rila bisa sikat gigi sendiri. Rila sangat hebat, jawab Arila lembut. Hanya dengan menatap sepasang ayah dan anak ini, hati Arila merasa hangat, merasa puas, jauh lebih bahagia daripada memiliki seluruh dunia. Setelah kembali bersama keduanya, Arila selalu membantu Rila kecil menyikat giginya setiap hari, memakaikannya baju yang indah. Ketika Arila sibuk memakaikan baju pada Rila kecil, telepon genggam yang diletakkan di meja di sampingnya berbunyi. Namun, ia tidak segera melihatnya, tetapi merapikan baju yang dikenakan Rila kecil terlebih dahulu. Barulah dia memperhatikan persoalan lainnya. Ibu, apakah Rila adalah anak yang cantik? Rila kecil mengusap matanya. Masih tidak begitu jelas. Namun, hal pertama yang diperhatikannya adalah masalah cantik atau tidak. Rilaku memang pasti yang paling cantik. Arila mengecupnya, lalu memakaikannya sepatu. Sayang, turunlah dengan ayah terlebih dahulu untuk sarapan. Ibu angkat telepon dulu ya. Carson mengelus kepala Rila kecil. Rila, cari dulu Abang Hanselmu. Ayah dan ibu sebentar lagi turun menemanimu sarapan. Baik ayah. Rila kecil mengerti lalu mengangguk. Pergi keluar mencari Abang Hanselnya dengan patuh. Melihat Rila kecil keluar kamar, barulah Arila mengambil teleponnya dan menelpon nomor yang tidak terangkat tadi. Dokter Zhang yang tadi menelponnya. Dokter Zhang membawa kabar baik dari rumah sakit. Mereka sudah menemukan racikan yang dapat menyembuhkan virus HDR yang diderita Carson akibat bekerja terlalu keras. Mendengar kabar ini, hampir saja Arila melompat kegirangan. Mendengar suaranya yang gembira, Carson tersenyum dengan seksi, tertawa kecil sambil berkata, "Melihatmu seperti ini, orang tidak paham akan mengiramu gila." "Ya sudah kalau gila, siapa peduli apa kata mereka?" kata Arila jatuh ke pelukan Carson dengan penuh semangat. "Carson, dokter memberikan kabar baik. Mereka sudah menemukan
racikan obat untuk menyembuhkan virus HDR. Kalau saja obat racikan dokter manjur, mata Carson pun bisa membaik. Pastilah Arila sangat senang. Ingin sekali dia berlari ke teras atas lalu berteriak kencang, membiarkan seisi dunia tahu bahwa ia sangatlah gembira.